Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, malam ini kami berkumpul di Zoom RSBS. Tentunya Tuhan punya maksud yang luar biasa. Oleh karena itu, biarlah setiap dari kami Tuhan pegang sinyal kami agar apa yang kami dapatkan itu benar-benar tajam dan benar-benar membawa sukacita serta memberkati setiap kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, tutup bungkus Bapak Roni Suwono yang saat ini sedang memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari pikiran hatinya itu berasal darimu, sehingga setiap kami benar-benar semakin diberi pengertian yang baru dan berkat yang baru. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga hari ini benar-benar kami bisa menikmati berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Michael doa-doanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, benar apa yang dikatakan oleh para penonton video saya yang kemudian mereka memberikan komen di kolom komentar video saya. Mereka berkata begini, bahwa Pak Roni itu diandaikan oleh mereka sebagai pengamat bola. Artinya Pak Roni bukan pemain bola. Bapak Ibu, tetapi saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya bahwa semua penonton bola itu butuh pengamat bola yang bagus seperti Pak Roni untuk membantu menganalisa supaya para penonton lebih tepat menebak mana pemain bola yang bagus, mana pemain bola yang pecundang. Oleh karena itu, pada malam yang indah ini, kita akan membahas satu judul yang menarik, yaitu kita akan membandingkan, mempertandingkan pesan Tuhan versus pesan Daud Tony untuk masa depan Indonesia tahun 2023, tahun depan ini, mana yang benar. Bapak Ibu, mencarikan lawan tanding seimbang buat seorang Evangelis Daud Tony yang begitu sakti, itu buat saya sudah mengalami kesulitan. Sebab yang seimbang sudah dibunuh mati di India, yaitu Sai Baba. Oleh karena itu, saya sengaja menampilkan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tandingkan dengan pesan daripada Evangelis Daud Tony. Apakah beliau masih bisa menang atau tidak? Bapak Ibu, kita saksikan dulu pesan dari Tuhan mengenai Indonesia tahun 2023 lewat video yang akan kita nikmati. Ekonomi akan berhenti untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia,
terutama di Pulau Jawa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan, umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng, arah ke Wonogiri, kecelakaan. Duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya udah putih, nih rambut sudah putih ini saya. Nah, itu. Nah, ini yang cerita, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, saya suruh kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi akan terjadi, anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan 6, bulan 7, akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, saudara semua kelola tanah dan beli tanah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu video kita yang pertama, ya. Nah, dari video yang kita sudah dengar, ternyata pesan khusus dari Tuhan untuk masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023 itu pun diterima oleh seorang Daud Tony. Ya, di mana beliau tadi bercerita dengan penuh luar biasa, didramatisir seakan-akan ya Daud Tony ini adalah orang pilihan Tuhan. Begitu beliau lulus dari sekolah teologi, sekolah Alkitab, beliau ini yang baru bertobat sedang berpikir, jadi pendeta itu sulit. Oleh karena itu, dia kepingin terjun di bisnis saja. Nah, kemudian timbul satu kesan buat pendengar. Oleh karena Tuhan ingin pakai Daud Tony, ceritanya begitu kan, maka oleh Tuhan dibuatlah Daud Tony itu kecelakaan. Arah ke Wonogiri, ya, arah ke Wonogiri,
Kemudian dia naik motor, katanya kan begitu. Dia naik motor, tabrakan. Nah, tabrakan yang hampir merenggut nyawanya itu tadi, rohnya dibawa oleh malaikat ke surga. Nah, Bapak Ibu, di surga itulah secara singkat kita diberitahu oleh Evangelis Dautoni bahwa Tuhan memberikan pesan khusus. Dan pesan khususnya untuk bangsa Indonesia itu akan dipulihkan 25 tahun. Dimulai dari krisis 1998. Kalau dijumlah dengan 25 adalah 2023. Dan oleh Evangelis Dautoni diulang lagi. Dimulai dari krisis 1998. Artinya mulai 1998, Tuhan itu sudah mulai memproses bangsa Indonesia, mempersiapkan bangsa Indonesia, sehingga tepat 25 tahun dihitung dari 1998, Indonesia menerima awal pemulihan. Nah, Bapak Ibu, itulah pesan dari Tuhan yang oleh Tuhan disampaikan sendiri kepada Evangelis Dautoni. Bapak Ibu, saya ingin yakinkan Anda yang ikut di Zoom meeting ini maupun yang nanti nonton video saya, termasuk pengikut Dautoni yang menempatkan Dautoni sebagai junjungannya, bahwa Anda ini sedang menonton video Dautoni, suaranya dia, gambarnya dia, bukan yang lainnya. Dan untuk membuat Anda yakin, saya putarkan satu video lagi, yang tadi lewat Zoom, dari channel Terang Kemuliaan, milik Gereja 1 Jam Saja Surabaya, Pastor Michael Gunawan. Sekarang saya tampilkan lagi satu video yang Dautoni berkhotbah di gereja. Ini silakan. Pada waktu saya dipanggil Tuhan ke surga, saya ditunjukkan masa depan Indonesia. Apa yang akan terjadi atas Indonesia, yaitu 25 tahun. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Tepatnya tahun 2023. Bulan Januari, setitik terang akan menyinari Indonesia. Artinya setitik harapan. Setitik apa, saudara? Itu baru setitik harapan. Bersinar. Terbit atas Indonesia. Nah, di situ Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa itu. Bangsa Indonesia. Bahwa nanti ekonomi, anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya akan berhenti di 2020. Dan pada waktu 2020, ekonomi akan berhenti, stagnat. 2020, tepatnya bulan 6, bulan Juli. Menuju 2023, tepatnya bulan Januari, setitik terang dari Tuhan menyinari bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, itu tadi video Evangelis Dautoni yang berkhotbah di gereja. Beliau juga menyampaikan bahwa 2023, tepatnya bulan Januari, Indonesia ini menerima awal pemulihan. Artinya, 2023 bangsa Indonesia ini dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Itulah pesan Tuhan yang kata Evangelis Dautoni dia terima lewat kecelakaan
sepeda motor yang membuat dia hampir mati. Sehingga rohnya dia dibawa oleh malaikat ke surga dan Tuhan menjumpai berpesan kepada Daud-Toni. Bapak Ibu, lewat kesaksian beliau ini tadi, maka banyak orang Kristen yang percaya bahwa Evangelis Daud-Toni punya kedekatan istimewa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan sering berpesan. Bahkan hampir setiap hari ada pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Daud-Toni untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu. Ya, kita lihat lebih dulu. Ternyata Evangelis Daud-Toni itu adalah orang yang punya relasi hubungan dengan penggede-penggede di Indonesia. Dia punya banyak teman yang ahli ekonomi makro. Ekonomi makro. Sehingga dia ini tadi juga menjadi salah satu orang yang masih diandalkan untuk negeri Indonesia menurut Evangelis Daud-Toni. Bukan cuma sekedar mengenal teman-teman itu, tetapi karena beliau pernah tugas di pengamanan khusus, beliau selalu koordinasi baik dengan para penggede-penggede, pengusaha maupun ahli ekonomi makro. Sehingga hal yang seperti ini membuat Evangelis Daud-Toni punya analisa pribadi. Tetapi sebelum kita melihat analisa pribadinya dia, ya, kita saksikan lebih dulu video yang satu ini. Relasi Daud-Toni. Ini Pastor Michael Gunawan. Nah, walaupun saya ini bukan sarjana ekonomi. Nah, tapi kalau saya kan teman saya bicara itu adalah ahli-ahli ekonomi semua, Michael. Ya. Dan mereka semua pegang data semua, Michael. Iya. Nah, tim Elang sampai sekarang masih koordinasi semua, Michael. Masih kenal-kenal, masih ngobrol-ngobrol, Pak ya? Bukan hanya kenal, koordinasi, Michael. Jadi Pak Daud juga istilahnya masih kerja di staf kepresidenan? Enggak, Michael, tidak. Saya sewaktu-waktu kalau ada sesuatu yang urgent dan perlu sesuatu yang penting, langsung saya ditelepon untuk berangkat untuk pengamanan khusus, Michael. Kayak kapan hari yang waktu itu ya Pak ya, waktu mestinya pelayanan di GCS terus dipanggil ya Pak ya? Iya, karena langsung dari kode tim Elang memanggil saya, Michael. Ya, jadi pengabdian seumur hidup Pak. Kalau saya kan freelance, Michael. Karena kan saya udah resign tahun 2014. Iya. Nah, tapi sewaktu-waktu diperlukan, nah kode tim Elang itu diaktifkan, dipanggil, Michael. Iya. Nah, kalau udah diaktifkan ya langsung khotbah pun ditinggal, Michael. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Evangelis Daud-Toni ini orang penting untuk negara Indonesia, kata beliau. Sehingga kalau sudah dipanggil, jadwal khotbah pun ditinggal. Jadi nggak tahu Tuhan bisa nomor berapa ini. Jadwal pun, khotbah pun ditinggal. Bapak Ibu, oleh karena pergaulan beliau yang luas, banyak sahabat yang pegang data ahli ekonomi makro, maka tadi pesan daripada Tuhan yang diterima oleh Evangelis Daud-Toni itu pun oleh beliau tidak dipakai lagi. Beliau mengeluarkan analisa pribadinya dia. Sebelum kita masuk ke analisa pribadinya, channel-channel Evangelis Daud-Toni yang mendukung Daud-Toni sebagai junjungannya, di dalam kontennya YouTube yang sekarang yang Anda bisa saksikan, semua judulnya itu menakutkan semua. Mencemaskan para penonton. Bahwa Indonesia akan terjadi di tahun 2023
adalah keadaan yang sangat buruk, sangat gelap. Karena itu, ini yang Anda bisa lihat di YouTube, silahkan ditonton sendiri. Ya, Terang Kemuliaan itu menyampaikan, ada apa Indonesia 2023? Terus kemudian ada channel yang lain lagi, itu keluar lagi, mungkin di Terang Kemuliaan atau di Terang Kemuliaan juga. Daud Tony, tolong 2023 gelap. Ada fotonya Pak Jokowi. Lanjut. John Pregador. Itu malah bilang, analisa Daud Tony banyak benarnya. Kesusahan besar sudah di depan mata. 2023 di depan mata. Bersiaplah lakukan ini. Bersama Pendeta Thomas, Pendeta Jonas, Pendeta Michael Gunawan, dan lain sebagainya, semuanya menyiarkan apa yang disampaikan oleh Daud Tony berdasarkan analisa pribadinya. Kalau tahun 2023, Indonesia itu memasuki masa resesi, yaitu masa yang sulit secara ekonomi bagi sebuah negara karena pertumbuhan ekonomi dalam negeri itu bisa negatif. Banyak barang-barang yang tidak terbeli. Pabrik tidak bekerja maksimal. Harga naik. Daya beli masyarakat turun. Sehingga ekonomi sebuah negara itu bisa negatif. Itu yang digambarkan. Mari kita lihat analisa pribadi Daud Tony bersama Pendeta Thomas Chandra. Thomas. Ya Pak Daud. Kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa toh Thomas. Betul Pak Daud. Sekarang corona naik Thomas. Iya Pak Daud. Inflasi naik terus Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya. Bulan 9 suku bunga BI rate naik. Oh. Itu insting pribadi saya. Iya. Itu bulan 9 Thomas. Iya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan? Iya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih suku bunga BI rate naik berapa kan gitu Thomas. Jadi gini Thomas. Ya Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi. Jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini Thomas. Oh bukan ya. Tahun depan ini, Pak Daud. Ini ya? baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. Apa Thomas? Baru permulaan Pak Daud. The beginning. Apa Thomas? The beginning. Baru awal dari permulaan. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya Thomas. Tahun depan baru permulaan. Masuk resesi ekonomi Thomas. Wah, Pak Daud baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi masuk Pak Daud. Ini analisa saya Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya Thomas ya. Ya. Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga Thomas. Oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik Pak Daud ya. Suasana pilpres Thomas. Ya. Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada Thomas. Ya. Gitu Thomas. Iya Pak Daud. Suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat Thomas, impor akan mulai mahal dan naik Thomas. Kenapa naik Thomas? Karena impor itu naik. Kenapa Thomas? Karena harga BBM naik Thomas. Iya. Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang
APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70 Thomas, 70 dolar per barel kan. Ya. Sekarang sudah berapa? 100 dolar lebih kan Thomas? Ya. 100 berapa? Saya enggak, kurang jelas Thomas. Ya. Nah, berarti kan naiknya 30% Thomas. Ya. Nah, kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat Thomas. Betul. Negaranya apa Thomas? Yang berat Pak Daud. Berat Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Berat. Nah. Jadi karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah, kan gitu Thomas. Ya. Nah, makanya harus ada namanya ketahanan pangan Thomas. Ya. Nah, dan bunga ini akan naik, prediksi saya sampai 2025. Sampai 2025 Pak Daud ya. Wah. Iya, suku bunga naik, tapi bertahap, pelan-pelan, naik turun dikit, naik lagi gitu loh Thomas. Ya. Itu sampai 2025. Ya. Loh kenapa sampai 2025? Penjelasan logisnya gimana kan gitu Thomas? Ya. Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden Thomas. Pergantian presiden ada masa transisi Thomas. Ya. Ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan, kan ada secara bertahap Thomas. Betul. Nah di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi Thomas. Ya. Nah itu nanti ada di 2025. Nah dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Evangelis Daud Tony, ternyata analisa pribadinya itu terjadi, ya. Sehingga saya juga mengakui analisa pribadinya, insting pribadinya, akibat dia bergaul dengan banyak teman yang pegang data, ahli ekonomi makro, maka analisa Daud Tony berhasil mengalahkan pesan dari Tuhan, ya. Walaupun pesan itu diterima sendiri oleh Daud Tony, ya, yang katanya beliau menerima setelah kecelakaan dan rohnya dibawa malaikat ke surga. Bapak Ibu, di dalam video ini tadi bertolak belakang dengan pesan dari Tuhan. Tuhan bilang 2023 awal pemulihan Indonesia. Tetapi analisa Evangelis Daud Tony 2023 justru masuk resesi. Resesinya Thomas bukan tahun ini. Ini baru the beginning. Nah, sambil tertawa-tertawa. Ini baru the beginning. Awal daripada permulaan. Resesinya adalah 2023. Pendeta Thomas berkata, Pak Daud, belum masuk saja sudah seperti ini beratnya. Berarti 2023 akan menjadi semakin berat. Apalagi ada BBM naik, subsidi kalau dicabut, nanti bagaimana semuanya naik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di akhir video tadi, analisa pribadi Evangelis Daud Tony berkata, ekonomi Indonesia secara bertahap akan mulai membaik di tahun 2026. Bapak Ibu, kalau kita melihat kenyataannya bahwa analisa Evangelis Daud Tony lebih tepat daripada pesan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya Anda dan saya yang belajar tentang Alkitab itu boleh menganalisa juga. Analisanya adalah yang pertama, benarkah Evangelis Daud Tony itu pergi ke surga? Begitu loh. Kemudian, benarkah Tuhan
memberikan pesan bahwa 2023 itu adalah awal pemulihan Indonesia, sebab Indonesia akan dipulihkan 25 tahun, dimulai dari krisis 1998. Kata Evangelis Daud Tony yang menerima pesan Tuhan tadi. Tetapi kenapa? Justru hari ini Evangelis Daud Tony bersama dengan channel-channelnya yang menempatkan Daud Tony sebagai junjungannya, semua channel YouTube yang menyiarkan Evangelis Daud Tony memberikan judul yang tadi saya tayangkan, yang menakutkan dan isinya adalah video tadi. Yang berkata bahwa ekonomi Indonesia tahun 2023 itu tidak bagus. Mengalami kesulitan-kesulitan. Dan baru secara bertahap ekonomi Indonesia akan mulai menuju perbaikan pada tahun 2026. Saudara, saya kaitkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Pak Fran, tampilkan Yohanes 3 ayat 13. Ini keluar, firman Tuhan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus ngobrol dengan Nikodemus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, Guru besar, Yesus Kristus Tuhan, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara, pasti ketika Tuhan Yesus ngomong ini, bersabda demikian, ini pasti oleh Dia digenapi. Dia bilang tidak ada yang naik ke surga, kecuali daripada Yesus Kristus Tuhan sendiri, yang dari surga turun ke dunia, kemudian naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata. Nah, saudara, ada orang bertanya di dalam kolom chat komentar di video saya. Pak Pendeta, Elia sama Henok naik kemana? Jawaban saya lewat video ini, jelas dong, mereka naik ke surga. Tetapi Elia sama Henok tidak balik lagi ke bumi. Sedangkan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada Yohanes 3 ayat 13 tadi adalah orang yang naik ke surga kemudian balik lagi ke bumi, itu tidak ada. Seperti yang dialami oleh Evangelis Daud Tony tadi, rohnya dibawa ke surga, dikasih pesan, kemudian balik lagi ke dunia. Kemudian diceritakan, itu tidak ada. Itu bohong. Sebab kembali kepada Anda dan saya. Anda mau percaya dengan sabda firman Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Alkitab, atau kesaksian dari semua orang yang tidak berdasarkan kitab suci? Anda mau ikut yang mana? Para pengikut dan pengagum Evangelis Daud Tony yang menempatkan beliau sebagai junjungannya, silahkan berkomentar sebanyak-banyaknya di kolom chat komentar video saya ini. Anda saksikan sendiri video Daud Tony. Saya tidak menuduh, saya tidak menghakimi, saya tidak merekayasa data. Saya hanya mengumpulkan, kemudian menayangkan video Daud Tony sendiri tentang 2023 masa depan bangsa Indonesia. Anda bisa bandingkan sendiri bahwa ternyata pesan dari Tuhan oleh Evangelis Daud Tony tidak dipakai. Saudara, tadi Yohanes 3 ayat 13 jelas hal itu dijamin oleh Tuhan Yesus tidak akan terjadi. Sehingga kalau ada orang bilang
naik ke surga, naik dibawa ke neraka, naik turun. Jangan percaya, itu pasti bohong. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berkata yang demikian. Satu lagi, Lukas 16 ayat 30 dan 31. Lukas 16 ayat 30 dan 31. Ini adalah perbincangan Abraham ketika Lazarus ada di pangkuan Abraham dengan orang kaya yang Lazarus sering cari sisa makanan di sana. Jawab orang itu, orang kaya itu tadi yang mati dan ada di neraka. Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, yang disebut mereka ini adalah 5 saudaranya yang masih hidup di bumi, mereka akan bertobat. 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya firman Tuhan memberikan jaminan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan itu tidak punya kepentingan lagi untuk ngirim orang yang dibangkitkan dari orang mati, untuk ngirim orang yang ditunjuki surga seperti ini, neraka seperti ini, kemudian orang ini dikirim kembali ke dunia untuk kasih tahu orang yang masih hidup di bumi, itu Tuhan tidak punya kepentingan lagi. Sebab Tuhan bilang, kan sudah ada kitab Musa dan kesaksian para nabi. Itu sudah cukup. Kalau orang masih tidak bisa percaya dengan kitab Musa dan kitab kesaksian para nabi, maka Tuhan berkesimpulan, walaupun oleh Tuhan dibangkitkan, orang mati dibangkitkan kemudian dikirim ke bumi untuk memberitahukan orang yang masih hidup di bumi, maka itu pun juga akan sia-sia. Sehingga dengan demikian, 2 ayat firman Tuhan ini memberikan kepastian kepada saudara dan saya bahwa kesaksian siapapun yang bilang dia naik ke surga, terus kemudian dia dikirim ke neraka, terus dia ada di bumi lagi, semuanya adalah bohong. Sebab hati-hati, ada banyak nabi palsu yang seringkali berkata dengan beraninya mengatasnamakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan memberikan petunjuk buat saya dan saudara, yaitu pada Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Garis bawahi, saudara. 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22 jawabnya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi,
seperti pesan Tuhan untuk Indonesia 2023 awal pemulihan, ternyata justru masuk resesi, berarti tidak terjadi, dan tidak sampai. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, Bapak Ibu, itulah 3 ayat firman Tuhan yang hari ini bisa saya bagikan kepada saudara, agar supaya kita belajar dan lebih waspada terhadap siapapun yang berani dengan sembarangan menyebut nama Tuhan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia, tetapi ternyata tidak terjadi. Bahkan Evangelis Daud-Tony yang tadi dia berkata, dia menerima pesan dari Tuhan tentang Indonesia. Ternyata oleh Evangelis Daud-Tony juga tidak dipakai. Dia justru memakai, sekarang diviralkan videonya beliau tentang analisa pribadinya dia berdasarkan teman-temannya yang bawa data para ekonom, ahli ekonomi makro. Nah, Bapak Ibu, agar supaya Anda paham apa yang tadi dikatakan oleh Evangelis Daud-Tony ketika dia menerima pesan dari Tuhan, ketika dia dibawa ke surga, khususnya buat Anda yang mungkin masuknya agak terlambat, saya tayangkan sekali lagi video Evangelis Daud-Tony menerima pesan dari Tuhan yang oleh dia tidak dipakai untuk 2023. Ekonomi akan berhenti untuk menuju tahun 2023. Awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan, umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng, arah ke Wonogiri, kecelakaan. Duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya udah putih, ini rambut sudah putih sini saya. Nah, itu. Nah, ini yang cerita di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, saya suruh kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi akan terjadi, anginnya akan datang 2018, 19.
dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan 6, bulan 7, akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah video tentang Daud-Tony dibawa oleh malaikat ke surga untuk menerima pesan khusus tentang masa depan bangsa Indonesia tahun 2023, awal pemulihan Indonesia, karena Indonesia akan dipulihkan 25 tahun mulai 1998. Tetapi ironinya oleh Daud-Tony, pesan ini tidak dipakai. Dia memakai analisa pribadinya dan ternyata cocok. Analisa pribadi berhasil mengalahkan pesan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jika Anda menyaksikan video saya yang ini, hari ini, yang saya tayangkan beberapa bukti video dari Evangelis Daud-Tony sendiri, antara pesan yang dia terima dari Tuhan dan analisa pribadinya yang sekarang ini banyak dibicarakan oleh channel-channel YouTube rekanan daripada Evangelis Daud-Tony yang menempatkan beliau sebagai junjungannya. Ternyata analisa pribadinya inilah yang lebih tepat. Dan jika para pengikut Anda semuanya masih bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Evangelis Daud-Tony dan pembicara yang sejenis, maka tidak salah jika ada orang yang menilai seperti apa yang dikatakan di dalam video yang tayang pada TikTok. Ini videonya. Guys, kalian harus dengar video ini sampai habis. Saya baru selesai nonton video podcast terbaru dari Om Deddy dengan Guru Gembul. Gue kasih cuplikan yang menurut gue itu sangat luar biasa. Nih. Orang nggak usah harus secara konsisten melakukan ini itu segala kebaikan. Dia cukup mengaku bahwa saya adalah seorang kiai, misalkan saya adalah seorang ustadz, saya pesantren di sana, cukup mengaku seperti itu, maka akan ada banyak sekali orang yang percaya padanya. Dan inilah yang jadi masalahnya, orang yang sebenarnya bukan agamawan jadi agamawan. Saya kemarin misalkan ya, ada banyak di kolom komentar saya itu, ada seorang mantan dukun yang sekarang jadi Kristen. Saya tidak menjelekan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen, dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun anu di India, Sai Baba. Kemudian saya pernah datang ke sorga, ke neraka dan sebagainya. Bohong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Benar. Nah, luar biasa kan? Ini realita loh teman-teman. Dan menurutku ini sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang mengiyakan ketika melihat begitu banyak pengalaman spiritual yang dialami oleh para pendeta atau para orang awam yang hanya mengatakan bahwa saya sudah pernah ke neraka, saya sudah pernah ke surga, dan bla 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 tanpa mengkajinya dengan Alkitab. Saya rasa ini tamparan keras buat jemaat-jemaat yang hanya mengandalkan kesaksian-kesaksian seperti itu dan ya menyepelekan Alkitab. Jadi buat teman-temanku umat Kristen, jangan terlalu terpukau dengan pendeta-pendeta yang mengklaim diri mereka pernah ke surga atau neraka.
Bahkan ada yang ngomong pernah naik turun surga. Jadilah orang Kristen yang smart dan orang Kristen yang mampu melihat sesuatu dengan bijaksana dan mengkajinya sesuai Alkitab. Itu saja. Saya mau tutup dengan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah terang dalam setiap hal yang kita imani dan kita jalani. God bless you. Nah, Bapak Ibu, itulah penutup dari pemaparan saya. Saya mempersilahkan siapa yang memberikan pendapat, mau bertanya, saya persilakan. Ada Pendeta Beni Susanto, Pak Damai Dalio, ada juga Pak Michael, Pak Yuni, Bu Ira, Bu Maria Titin, Pak Jundwi, Pak Yoce, silakan Pak Effendi, Pak Rudi, mungkin Pak Liman dan Doko, kalau mungkin keburu mau ngesum. Silakan. Silakan Pak Liman. Salam Pak. Shalom. Saya hari ini tidur Pak, nggak ada Zoom. Silakan. Bicara jadi saya bisa melewati. Ya. Tapi sambil ya agak bangun tidur soalnya tadi mendengarkan Pak Roni ada pemaparan. Kalau saya kira kalau Daud Tony terus dibahas-bahas gini, menurut saya mempunyai suatu kesia-siaan karena sudah tahu jelas bahwa ini adalah nabi palsu yang 1-2 kali dinasihati cukup, dan itu kita KTP itu serahkan kepada iblis. Tapi nggak masalah karena memang Pak Roni juga punya andil yang baik, karena saya juga melihat ada statement daripada hamba Tuhan. Saya kutip, saya kopas daripada seorang teologi mengatakan seorang gembala itu punya 2 suara. Suara satu yaitu mengumpulkan domba-domba, menangisi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, dikumpulkan sebagai orang-orang yang benar dan kudus. Itu suara seorang gembala. Dan Pak Roni juga seorang gembala. Satu suara harus memanggil orang-orang benar, orang-orang kudus, dalam satu perkumpulan yang benar. Tapi satu suara juga harus berani mengusir serigala-serigala atau nabi-nabi palsu dari gereja atau dari kumpulan-kumpulan segerombolan orang. Jadi memang harus ada 2 suara. Dan bagaimana caranya mengusir mengusir serigala-serigala itu dengan berperang gigi. Sangat berperang gigi. Kita ini perang. Seperti Pak Roni gini perang. Menghadapi setan itu juga perang. Jadi perang rohani sampai kapan saya mati. Kita perang. Kalau kita diam-diam tok ya acuh tak acuh ya kita bukan sebagai anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang kerucuan, menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh komitmen. Apapun resikonya, Injil itu harga mati. Harga mati dan tidak boleh diutek-utek. Saudara lihat kemarin saya waktu khotbah hari Minggu kemarin saya bahas secara tuntas itu masalah Galatia 1 ayat 6-10 saya ingat. Minggu kemarin saya bahas di satu gereja sampai itu ada Injil yang lain. Paulus mengatakan terkutuklah malaikat. Malaikat ditantang oleh Paulus. Bayangkan kalau ada seorang malaikat mengabarkan Injil yang berbeda dengan apa yang aku beritakan, terkutuklah dia. Itu Paulus. Saudara berani mengutuk malaikat. Siapa malaikat itu dia tahu, saudara. Tapi tidak peduli. Yang malaikat Gabriel, Michael tidak peduli. Semua malaikat yang memberikan Injil di luar apa yang aku beritakan, terkutuklah dia. Setelah Injil diputar balik oleh Daud Tony demikian rusaknya. Soalnya dia sebagai anubat-anubat, mengapa demikian satu dosa nyeret dosa lain, dosa nyeret dosa lain. Dia merasa hebat dalam sektor itu, dikultuskan banyak orang, merasa dia berhasil, banyak YouTuber, banyak follower. Setan itu terus kerjanya gitu, manis, merasa banyak uang mengalir terus, makin kaya, tapi akhirnya pahit. Itu kerja setan. Kerja Tuhan itu pahit, akhirnya manis. Itu Dautan juga tahu. Dia masuk ke surga, turun ke surga, dipikir sekarang sudah goblok kabel. Sekarang sudah anak-anak Tuhan banyak yang pandai-pandai lah. Nggak usah bujui orang anak kecil. Jadi percuma saudara berkuar-kuar dengan cara-cara model seperti itu. Saya betul-betul muak dari statement Dautan yang betul-betul saya yakin mutlak ada nabi palsu. Sehingga nabi palsu selalu punya statement yang tidak konsisten. Satu statement berbeda dengan lain. Statement lain muncul berbeda dengan statement lain. Itu ciri khas nabi palsu. Dan ujung-ujungnya uang. Ujungnya ekonomi itu uang.
Semua itu direkayasa dengan uang. Jadi persoalan saya sama Daud Tony betul-betul saya yakin dia nabi palsu dan betul-betul harus berjuang melawan nabi palsu dengan gigi, dengan berperang gigi, tidak boleh mundur. Sampaikan pesan saya sama anak buahnya dia, sampaikan pesan saya di dia. Ada satu YouTuber yang saya katakan demikian, mau debat sama saya kapan saja saya siap, bukan saya sombong, karena saya merasa ini satu apologetik yang betul-betul dipertahankan. Injil lain diselewengkan. Dan kalau Injil diselewengkan, kata Paulus, harga mati harus dibela dengan serius. Itu Pak Roni sementara. Ya, terima kasih Pak Liman. Saya setuju. Saya ini sedang berperang sebetulnya. Sedang berjuang bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, penonton setiap video saya yang suka dengan sesuatu yang realistis, masuk akal dan alkitabiah. Sebab apa? Saya merasa tidak terima. Kenapa? Karena firman Tuhan telah diselewengkan. Sama seperti yang tadi sudah saya ungkapkan, Yesus yang adalah Tuhan itu bersabda sendiri. Begitu loh. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali daripada dia yang dari surga turun ke bumi, turun ke dunia, yaitu anak manusia. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentunya adalah orang yang naik turun. Bukan seperti Elia, bukan seperti Henok. Mereka berdua naik ke surga dan tidak turun lagi. Tetapi zaman sekarang nabi-nabi palsu itu tadi justru mereka bilang, mereka naik ke surga, mereka balik lagi. Nah, kemudian menceritakan surga seperti apa, neraka seperti apa. Padahal surga dan neraka adalah tempat yang oleh Tuhan tetap dijadikan sebuah misteri buat kita yang hidup. Bapak Ibu, oleh karena saya masih sedang berperang, otomatis para pembicara top di Indonesia yang menyelewengkan firman Tuhan selalu menjadi video-video yang akan saya bahas. Sebelum lanjut kepada sahabat yang lain yang berkomentar, saya tayangkan pengumuman lebih dulu, yaitu Selasa depan saya isi di acara GODKKMI yang mengundang saya kembali dengan topik yang seperti ini. Silakan Pak Fran, bisa ditayangkan. Judulnya adalah Daud Tony versus Daud Tony. Saya masih akan bahas Daud Tony versus Daud Tony. Berikutnya nanti nubuatan Daud Tony lawan nubuatan Philip Mantova tentang 2023. Mereka sama-sama menubuatkan Indonesia di tahun 2023. Pasti akan seru. Nah, Bapak Ibu, siapa yang akan memberikan pernyataan lagi? Ada Pak Chun Lui, ada Pak Benny, ada Pak Rudi, Pak Michael, Bu Tati, silakan. Pak Benny, ada Pak? Terima kasih. Mungkin Pak Chun Lui? Iya Pak. Silakan Pak Chun Lui. Videonya Daud Tony itu terlalu banyak ya. Tapi itu Bapak bisa mengumpulkan sedemikian tuh dari mana Pak? Oh, saya punya tim medsos Pak. Punya banyak tim medsos yang mengumpulkan. Jadi jangan main-main dengan tim saya. Ya, saya punya data. Jadi saya tidak menuduh. Saya tidak menghakimi. Saya tidak merekayasa data. Data berasal dari omongan mereka sendiri. Itu yang saya sajikan. Nah, harapan saya semua orang tahu Daud Tony ini nabi asli atau palsu. Nah, kalau dia nabi asli, dia pasti pegang pesan Tuhan ini menjadi satu-satunya. Kan begitu. Yeah. Kenyataannya dia tidak. Pesan Tuhan ini tidak dipakai oleh dia. Dia malah ketawa-ketawa kan sama Pastor Thomas. Ini baru the beginning Thomas. Nah, ketawa-ketawa kan. Nah, itu kan sama dengan melecehkan Tuhan kan. Yang dia akui Tuhan kasih dia pesan khusus untuk bangsa Indonesia, itu videonya. Silahkan dibagikan video saya
ke semua kontak Anda supaya ini viral dan bisa nembus minimal 100.000 penonton. Silakan Pak Cunwi. Pak Thomas itu mentertawakan Daud Tony atau enggak? Ya. Pak Thomas ini anak buahnya. Pak Thomas ini adalah anak buahnya Daud Tony. Thomas ini memanfaatkan Daud Tony demi penonton. Dan gereja-gereja banyak yang memanfaatkan seperti itu supaya jemaat datang. Hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati ya. Jika Anda mengetahui pengajaran itu salah, engkau seorang gembala mengundang pembicara yang salah, pertanyaannya, tanggung jawab Anda sebagai gembala kepada Tuhan itu seperti apa? Sebab apa? Anda tidak memberikan ya firman Tuhan yang benar di dalam hidup domba-domba milik Tuhan Yesus. Hati-hati loh. Kalau saya ini terhadap khotbah-khotbahnya Daud Tony itu males dengerin ya Pak. Iya. Males dengerinnya, udah kayak Gilbert atau apa, udah males deh. Iya. Udah keciri dia itu motivasinya apa. Iya Gilbert, Pak Cunwi. Pengagumnya. Kasihan tuh pengagum-pengagumnya, dia tanpa kontrol firman Tuhan. Iya. Memang Pak Cunwi, kalau kita malas, kemudian kita tidak memberikan tanggapan, dengan arti kata lain, kita berdiam diri. Justru ini adalah tipu daya muslihat iblis. Sehingga ketika kita diam, dia bisa berkembang, begitu loh. Dia bisa menjadi racun. Dan firman Tuhan selalu kasih tahu, Tuhan Yesus bilang, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Nah, kalau kita diam saja, ini semakin menyebar. Nah, saya itu kasihan kepada polos yang masih bodoh, yang seharusnya dituntun oleh orang yang ngerti firman Tuhan, tetapi justru disesatkan oleh mereka. Saya rela, saya berkata dengan keras gini, justru oleh orang-orang yang masih tidak mengerti tentang firman, saya dimaki-maki, dihujat di kolom komentar. Nggak apa-apa. Tetapi demi kecintaan saya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, saya rela. Saya dapat hujatan di kolom komentar, nggak masalah. Tetapi saya sajikan loh, ini loh videonya dia sendiri loh. Dan dia dramatisir lewat kecelakaan. Dan orang pasti bisa percaya toh, kalau kecelakaan hampir mati, biasanya itu sudah mati suri. Ada komanya apa, rohnya dibawa ke surga. Nah ini tadi. Ternyata pesannya tidak dipakai. Oke, silakan. Ada yang lain? Shalom Pak. Shalom, silakan. Shalom Pak Roni. Shalom. Iya, ini kalau saya lihat Pak, dari judulnya ini sebenarnya pertanyaan retoris Pak. Nggak perlu dijawab dah. Jadi ini tentang siapa penerima pesan, siapa pemberi pesan, lalu apa sih konten pesannya, dan kapasitas dari si penerima pesan itu siapa. Iya. Jadi ada semacam fenomena pergeseran saya lihat dari semacam yang sensasional dan terlihat begitu spektakular menjadi sebuah sebuah fenomena daripada keinginan untuk belajar kebenaran firman itu secara baik, Pak. Jadi mujizat-mujizat semacam sesuatu yang spektakuler itu jadi semacam seperti makin dinikmati daripada pengajaran yang alkitabiah. Jadi kalau saya lihat pesan Tuhan antara dan beda juga dengan ramalan ataupun perakiraan. Ya kalau perakiraan itu kan semacam metode pengumpulan data ya yang menghasilkan informasi atau kesimpulan. Ya sebuah analisa yang dihasilkan dari kajian empirik, Pak, kajian empiris.
Tetapi kalau yang bersifat nubuatan ataupun transenden ya, atau yang imanen itu bisa berbicara untuk orang pribadi atau untuk semua, Pak? Itu pertanyaannya. Nah, kalau kita baca di ayat Lukas 12, Yesus berkata demikian, Pak. Lukas 12 ayat yang ke-54 dan 55. Dikatakan, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Jadi ini adalah sesuatu yang memang sebuah analisa ataupun sebuah gambaran metode tentang ramalan. Tapi kalau untuk pesan Tuhan, yang saya mau sampaikan begini, Pak. Pesan Tuhan itu bisa berbentuk dalam hal apa saja. Artinya kekayaan pun bisa menjadi pesan Tuhan untuk pribadi yang angkuh, kemiskinan juga bisa jadi pesan Tuhan untuk semacam teguran dari orang yang malas. Jadi bahkan pesan Tuhan itu juga bisa datang di dalam pergumulan kita sehari-hari, di dalam permasalahan kita sehari-hari. Ya, saya hanya sedikit saja, Pak, dan akan sebagai penutup, saya ingat sebuah semacam pendapat dari Aaron Kasirer yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk-makhluk simbol. Jadi mempunyai kemampuan untuk membuat simbol dan menafsirkannya sedemikian rupa dalam bentuk kebudayaan, seni, bahasa, dan lain-lainnya. Ya, jadi setiap orang mempunyai kemampuan untuk menerima pesan-pesan tertentu yang datang, baik dalam mimpi, baik di dalam semacam nubuatan. Jadi itu pun harus diuji, Pak. Sebagaimana kita tahu bahwa Alkitab mencatat apa yang datang dari atas itu yang baik itu datang dari Tuhan. Jadi kembali semua diuji melalui firman Allah, melalui Alkitab itu sendiri. Apa yang Tuhan sampaikan juga harus diuji dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saya rasa cuma itu aja, Pak Roni, yang bisa saya sampaikan, dan rekan-rekan, Tuhan Yesus memberkati, Pak. Terima kasih, Pak. Pandangannya, wacananya, memang apa yang Bapak sampaikan itu benar, ya. Tetapi di dalam video saya ini, justru saya ingin membuat orang mengerti itu secara gampang, secara mudah, dengan melihat videonya Dautoni sendiri. Sebab apa? Kita akan sulit sekali kepada orang yang sudah mabuk, ya, mengangkat seseorang sebagai junjungannya, apapun yang dia katakan, itu tidak perlu diuji dengan Alkitab. Mereka justru bilang seperti ini, Anda itu tidak tahu keadaan lapangannya seperti apa. Anda belum pernah masuk dunia roh, yang Anda tahu hanyalah Alkitab teologi bangku kuliah. Itulah yang mereka katakan. Nah, lewat semua itu saya mengadakan satu pendekatan. Saya bentuk satu tim media sosial, bertahun-tahun kami kumpulkan data-data itu. Nah, sekarang sudah siap saya siarkan. Data-data dari kamu berkhotbah, itu saya potong-potong. Dan itu yang akan saya sajikan. Kemudian setelah saya sajikan, saya ingin setelah Anda menonton, Anda pakai otak waras. Apa yang dia katakan. Itu cara pendekatan saya. Terima kasih Pak Poltak pandangannya. Mungkin Pak Yuni Haryadi. Silakan Pak Yuni. Kalau ada yang mau disampaikan. Oke, enggak ada. Silakan ada yang lain. Pak Yoce. Silakan Pak Yoce. Saya sendiri baru tahu Dautoni dari video-video yang Bapak siarkan aja ini. Ya. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh Dautoni itu yaitu sama dengan dukun aja gitu. Iya. Jadi kalau dia mengaku sebagai hamba Tuhan itu, kalau menurut saya hamba Tuhan tidak seperti itu. Iya. Apalagi sampai masalah ekonomi, dia membahas masalah ekonomi, dia punya kemampuan apa, walaupun dia dapat informasi dari, dia bilang banyak teman yang ekonom, itu dasarnya apa? Dia menganalisa.
Dan yang lebih mengerikan lagi, yang dia katakan, yang Tuhan berkata kepada dia, ya, Iya. Tuhan berbicara langsung kepada dia. Wah, ini udah satu kebohongan besar buat kita. Betul. Jadi bagi saya ya, kalau yang mau jadi pengikut dia itu, ya ini satu pembodohan. Dan apalagi tadi ada yang Bapak siarkan dari seorang ustadz ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Daud Tony, itu sangat memalukan buat kita sebagai orang Kristen. Jadi seolah-olah orang Kristen itu ke sakit surga, jiwa, Pak. Iya, betul. Jadi itu saya bilang dia dukun itu. Tetapi para pengikut Daud Tony dan pendeta-pendeta yang naik turun ke surga itu menganggap mereka itu setara nabi loh, Pak. Kan gila. Iya, kan itu dia lah. Setara nabi. Kalau sampai yang kita yang waras mau ikut dengan mereka itu, ya jadi kita ikut jadi nggak waras. Iya. Jadi apa namanya, ya saya kira ya bagus juga ini disampaikan supaya kita tahu bahwa memang kebenaran itu ada di mana. Iya. Dan kepada siapa kita. Karena selama saya apa namanya ya istilahnya bertobat dan jadi majelis dari tahun 83, baru sekarang ini ya Doto ini kayaknya udah kedua kali ya Bapak sampaikan juga ya. Iya, masih banyak tentang Daud Tony. Tapi saya sendiri baru tahu, baru dengar soal Daud Tony. Iya. Jadi bagi saya, pendapat saya, ya kalau apa yang dia sampaikan ya kita yang waras ini saya kira nggak perlu kita bahas, kita enggak, cuma ya itu dia, kita cukup diperingatkan saja bahwa yang mengaku-ngaku anak Tuhan itu naik turun ke sorga itu apa itu enggak perlu kita ikutin. Dan kita memang di gereja juga, gereja kita itu sangat ketat untuk pendeta-pendeta yang harus berkhotbah di atas mimbar itu sangat ketat. Bahkan kalau ada pendeta yang berkhotbah sudah di luar dari apa yang di firman Tuhan, majelis bisa turunkan dia dari mimbar. Iya. Itu sampai begitu. Jadi ya saya kira ya ini satu peringatan buat kita bahwa zaman sekarang apalagi pendeta udah sampai lebih dari seorang ekonom yang menyampaikan Tuhan berkata kepada dia, wah ini sangat bahaya. Iya, Jadi Pak. saya kira itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima Tuhan kasih. berkati. Terima kasih Pak Yuce. Sebelum saya pindah kepada teman yang lain, Pak Fran bisa ditampilkan pengumuman untuk hari Jumat. Kita akan bahas videonya Teddy Hung. Teddy Hung. Doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Lewat videonya Teddy Hung, adalah seorang bandar narkoba, pemilik ratusan rumah kasino, yang akhirnya dia bertobat. Ini nanti kita akan bahas pada hari Jumat. Judulnya Doamu Dijawab Tuhan. Hari Jumat ini berarti tanggal 23 pukul 19. Nanti undangan saya kirim ke WA Group dan teman-teman yang biasa ikut belajar bersama saya. Silakan, barangkali ada yang lain. Pak Michael ada? Sebelum kita akan akhiri. Shalom Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya, shalom Pak Rudi. Shalom Ya. buat Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati. Sedikit Ya, urun Pak rembuk Rudi. aja kok Pak Roni. Silakan Pak, silakan. Iya. Kalau saya perhatikan fenomena akhir-akhir ini kan banyak hamba Tuhan itu yang berkhotbah tuh sepertinya itu fantastis, yang keluar daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Iya. Nah, yang
fenomena yang ada itu para jemaat ini kan mungkin ya, maaf saja ya, mungkin mereka tuh malas membaca kitab suci. Jadi apa yang diomong oleh hamba Tuhan itu ya diikuti aja tanpa ada pembandingnya. Nah, kalau yang di acara Zoom-nya Pak Roni ini kan membedah ya. Jadi apa yang disampaikan itu bohong atau tidak, itu kan kelihatan karena Pak Roni kan tidak menghakimi. Tetapi Pak Roni kan membandingkan dengan Alkitab. Dan apa yang diomong mereka tuh konsisten atau tidak. Sebentar ngomong begini, sebentar ngomong begitu kan tidak cocok gitu loh. Iya. Nah, padahal kan manusia diciptakan oleh Tuhan itu kan tidak begitu saja ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan blueprint. Blueprintnya itu buku petunjuk agar kita tidak salah dalam hidup ini. Apa tujuan kita dan bagaimana kita berjalan dalam kehidupan ini dengan benar. Blueprintnya itu Alkitab. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan dengan disertai blueprint. Buku petunjuk untuk hidup ini. Nah, tetapi sayangnya orang-orang itu kadang-kadang kan malas gitu loh membaca apa yang diajarkan oleh Tuhan, buku petunjuknya Alkitab itu jarang dibaca. Nah, jadi waktu mereka mendengarkan khotbah-khotbah yang fantastis, itu mereka tuh terkagum-kagum, tidak terpikir bahwa itu benar atau tidak. Nah, kebanyakan para pembicara atau hamba Tuhan ini yang khotbah, itu mereka itu seperti perusahaan. Jadi mereka itu masing-masing mencari brand sendiri. Jadi ada merek-merek tertentu atau positioning. Jadi mereka menempatkan ini loh, kalau saya itu identik dengan bisa naik turun surga. Kan luar biasa. Orang terkagum-kagum. Padahal ketika disampaikan oleh Pak Roni, ada di ayat Alkitab bahwa itu tidak ada. Itu hanya Tuhan yang bisa sekali turun, sekali naik gitu. Nanti akan datang kedua kali. Tidak ada satupun seperti Henok. Sekali naik tidak turun lagi dia. Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali. Nah, tetapi sayangnya para jemaat ini kan suka itu loh, dicekoi oleh hal-hal yang fantastis. Akhirnya terbuai dan mengagung-agungkan pembicara itu. Sepertinya pembicara itu mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan dan ada seperti spesialisasinya. Jadi, mendengarkan ini enak loh ya. Ini begini-begini. Nah, manusia terkagum-kagum. Padahal itu melenceng daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi akhirnya khotbahnya itu seperti motivator, bukan penginjil lagi. Karena apa yang ada di Injil tidak diajarkan, tetapi adalah kemampuan dia atau pengetahuan dia untuk diajarkan kepada jemaat. Nah, akhirnya jemaat terbuai, enak ya, dengarkan khotbahnya pendeta ini, waduh kita jadi semangat, kita jadi seger. Nah, mereka lupa, saya tidak menghakimi ya, mereka tuh lupa bahwa apa yang diajarkan seharusnya apa yang ada di Alkitab, tidak boleh melenceng itu. Nah, tapi kan jemaat ini kan terlalu suka makan bubur yang lembut-lembut. Jadi tidak dibiasakan makanan keras. Dan akhirnya apa yang diajarkan tuh jauh melenceng. Karena ternyata terbukti di dalam Alkitab tidak ada tuh apa yang diomong mereka naik turun surga, terus mendengarkan suara Tuhan begitu gampang ya. Dan akhirnya dibantah sendiri dengan pernyataan dia, menurut ramalannya dia sendiri, menurut pengetahuan dia sendiri, yang mengalahkan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, seperti yang tadi di video ada itu. Iya. Jadi menurut saya ya, Tuhan ini maha baik, maha bijaksana, maha tahu apa yang manusia butuhkan. Maka pada saat manusia diciptakan, Tuhan memberikan buku pedoman hidup, yaitu blueprintnya berupa Alkitab. Jadi ya, menurut saya ya baca aja Alkitabnya itu, udah nanti kita akan tahu khotbah tidak benar tuh cocok nggak cocok ya, kita sudah mempunyai pondasi iman. Makanya kita tidak gampang ikut arus omongan para pengkhotbah yang ngawur menurut saya. Gitu Pak Roni. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Pandangannya sangat benar dan saya setuju. Dan apa yang disampaikan Pak Rudi itu dikhususkan dan bisa efektif untuk orang-orang yang suka belajar Alkitab. Tetapi lewat video saya ingin menolong orang-orang domba-domba milik Tuhan yang sementara waktu disesatkan oleh ajaran-ajaran demikian dan mereka sedang mabuk, begitu loh. Alkitab mereka malah bilang apa? Alkitab malah nomor 2. Yang penting adalah kesaksian, realitanya. Nah, realita ini dari kesaksian tunggal, begitu loh. Karena yang ngomong adalah junjungannya, apa saja yang diutarakan
dianggap sebagai kebenaran. Bahkan bisa di atas Alkitab. Mereka selalu berkata, ya, dianggapnya pendeta-pendeta seperti saya ini tidak pernah peperangan di dalam roh. Ngelawan roh-roh jahat tidak pernah. Suatu hari nanti akan saya bahas di dalam Zoom. Saya tunjukkan ya bahwa Rasul Paulus yang bukan dukun santet itu bisa menang dengan roh jahat, begitu loh. Jangan dianggap yang hanya berlatar belakang dari ilmu gelap kemudian jadi hamba Tuhan itu yang bisa berperang dengan roh-roh jahat. Bukan itu, saudara. Kalau kita melayani Tuhan, otomatis kita berseberangan dengan iblis setan, dengan roh-roh jahat. Itu otomatis. Nah, di sini jemaat juga tidak memahami, juga tidak mengerti. Sehingga seringkali memandang sebelah mata kepada pendeta seperti Beni Susanto, seperti Roni Suwono. Dianggapnya kita ini tidak pernah nangani orang-orang yang kerasuk setan, sakit gara-gara kena santet. Itu perkara kecil buat kita. Sebab apa? Firman Tuhan menjamin untuk kita. Nah, Bapak Ibu, silakan siapa lagi yang mau memberikan pandangan pendapatnya sebelum kita berpisah. Halo Pak Roni. Silakan Pak Michael. Ya, Pak Junwi sebentar, biar Pak Michael dulu. Silakan Pak Michael. Iya, shalom semuanya, selamat malam. Halo, Puji Pak. Tuhan. Puji Tuhan kalau saya melihat selama ini mendengar Pak Roni gigih untuk mengcounter setiap film-film yang ada dari Daud Tony. Karena memang orang-orang yang semacam Pak Roni ini jarang. Karena mereka merasa sendiri. Mereka sudah banyak orang-orangnya yang lebih percaya. Dan kalau seperti Pak Roni ini tentunya banyak yang menentang. Cuma saya hanya memberikan pertimbangan kepada Pak Roni, apa bedanya Pak? Dia mengaku evangelis, hamba Tuhan ini, dengan Mama Loren Pak, atau dengan Mbak Yu yang sudah tidak ada itu. Jadi semacam ini mereka-mereka ini sepertinya seakan-akan dipakai Tuhan. Padahal itu belum tentu. Mana mungkin Tuhan itu kudus dengan yang orang-orang yang tidak kudus. Bisa bersatu, bisa komunikasi. Itu saja Pak Roni. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Michael. Ya, sekarang setiap orang itu kan punya bidikan, punya segmen tertentu. Nah, karena hamba Tuhan, segmennya orang Kristen pasti dikemas, dibungkus dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus bersabda pada Matius 7, ayat 15 dan 16, waspadalah, akan ada banyak nabi-nabi palsu, mereka sedang menyamar, kan begitu. Nah, kata menyamar itu digarisbawahi. Kenapa mereka menyamar? Karena mereka ada di samping kita, mereka ada bersama kita. Yang palsu itu bersama dengan kita, oleh karena itu dia perlu menyamar. Yang palsu ini perlu menyamar, mendandani diri lebih baik daripada yang asli. Itu mereka menyamar. Karena itu mereka selalu kemas dalam nama Tuhan Yesus. Begitu loh. Nah, tadi cerita Daud Tony kan didramatisir. Yang pertama dia kecelakaan. Seakan-akan Tuhan itu berkepentingan banget pakai Daud Tony. Sehingga Tuhan harus buat cerita bahwa jalan hidup Daud Tony kecelakaan sehingga rohnya tak bawa ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud Tony ingin menunjukkan bahwa dia itu ingin menjadi pelayan yang setia. Sebab Tuhan ngomong, Daud, kamu harus waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau memberikan aku umur panjang sesaat saja. Nah, itu tadi. Sehingga ini menimbulkan kesimpulan buat pendengarnya bahwa Tuhan ngasih panjang umur karena misi mau pakai Daud Tony. Kan begitu loh. Itu dikondisikan. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena endingnya dia dibawa ke surga kan bukan cuma wisata kan. Ya, bukan cuma jalan-jalan kan, bukan itu. Tentu Tuhan punya maksud. Nah, ini kesalahan Daud Tony. Saya masih punya banyak video ya, pembicara-pembicara nakal ya.
di kantor medsos saya yang dipimpin Pak Fran itu banyak video-video potongan yang saya kumpulkan sudah ya. Nah, ini dia akan akhirnya bilang mendapat pesan khusus dari Tuhan untuk Indonesia, yaitu Indonesia akan dipulihkan 25 tahun dimulai dari krisis 1998, diulang 2 kali oleh Dautoni. Krisis 1998 berarti tepatnya 2023. Di video yang dia khotbah di gereja bahkan ditekankan, tepatnya bulan Januari 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, saudara, ini kan intinya. Nah, dari inti ini saja kalau tidak terjadi, berarti yang lainnya itu sudah pasti dongeng atau halusinasi. Karena intinya itu tidak terjadi. Buktinya apa? Dia pakai analisa pribadi yang sekarang sedang dibicarakan di semua video dari channel yang mendukung Dautoni dan menempatkan Dautoni sebagai junjungannya. Ini tadi. Nah, terima kasih Pak Michael pandangannya.